Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, meskipun kita masih pembelajaran daring, semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar dan semoga nanti tetap sukses di kelas 8 ini ya. Amin. Baik anak-anak, untuk materi prakarya kelas 8, bab pertama yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Langsung saja kita simak bagaimana tentang bab kerajinan bahan lunak ini. Kita awali dengan pengertian bahan lunak. Bahan sendiri merupakan material yang memiliki sifat tertentu yang dapat memengaruhi hasil karya yang dibuat dari material tersebut. Itu pengertian dari bahan. Sedangkan bahan lunak sendiri yaitu bahan yang memiliki sifat fisik yang empuk atau biasa kita sebut lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Itu pengertian dari bahan lunak. Jadi bahan yang memiliki sifat yang empuk atau lunak. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis bahan lunak. Secara umum di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada bahan lunak alami dan juga ada bahan lunak buatan. Untuk bahan lunak alami sendiri merupakan bahan lunak yang diperoleh dari alam atau yang berasal dari alam. Cara pengolahannya pun itu alami karena belum atau tidak tercampur dengan bahan buatan. Contohnya di sini ada tanah liat, serat alam dan juga kulit hewan. Itulah beberapa contoh dari bahan lunak alami. Kita lanjut ke bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan merupakan bahan lunak yang berasal dari buatan manusia atau karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Jadi bukan berasal dari alam. Ini contoh bahan lunak buatan, yaitu salah satunya ada bubur kertas. Jadi kertas dibuat bubur ya, dibuat kecil-kecil, kemudian bisa dibentuk suatu karya nantinya. Kemudian ada gipsum atau biasa kita sebut dengan gips, kemudian ada fiberglass, kemudian ada lilin, sabun, dan juga spons. Itulah contoh-contoh dari beberapa bahan lunak buatan. Baik, kita lanjut selanjutnya, yaitu kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu ada kerajinan dari tanah liat. Sudah semua ya, tanah liat itu seperti apa. Ini di samping sebelah kiri, di sini ada contoh tanah liat yang masih diproses untuk dibuat suatu kerajinan. Kalau yang sebelah kanan, ini sudah hasil dari kerajinan tanah liatnya. Ini contoh dari gerabah ini ya, dari bahan tanah liat. Untuk kerajinan bahan tanah liat sendiri, ini biasanya juga ada yang menyebutnya kerajinan keramik. Kemudian prosesnya pun banyak dari beberapa teknik ya. Ada teknik pijit, teknik butsir, kemudian ada teknik pilin, dan selanjutnya prosesnya yaitu dibakar, kemudian hingga diglatsir sehingga menghasilkan suatu barang atau kerajinan yang sangat indah. Terus ada lagi ciri dari kerajinan bahan lunak tanah liat, ini juga memiliki bentuk yang unik atau ragam hias yang ditampilkan dan juga berbeda jika dibanding dengan negara lain. Ya, ini biasanya di negara Indonesia juga banyak yang memproduksi kerajinan dari tanah liat. Kemudian ada yang biasanya sampai diekspor ke negara lain juga banyak ya. Ini contoh-contoh kerajinan dari tanah liat seperti gerabah ya. Jadi prosesnya tadi dibakar, kemudian ada vas bunga, guci, dan juga ada piring. Itu adalah beberapa contoh dari kerajinan bahan lunak tanah liat. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada kerajinan serat alam ya. Jadi kerajinan yang berasal dari alam, tetapi di sini yang bersifat serat. Jadi ada seratnya, misalkan rotan.
Kita tahu ya rotan itu memiliki serat, jadi rotan merupakan salah satu contoh dari serat alam, ya. Jadi yang berasal dari alam. Jika eh, rotan ini kita olah menjadi sebuah kerajinan, misalkan kursi, meja, dan lain sebagainya, ini masih menghasilkan suatu harga yang sangat mahal. Jadi rotan sendiri juga bisa menghasilkan suatu kerajinan dengan nilai ya nilai materi atau yang sangat mahal. Kemudian contoh lain ada lagi ya selain rotan, mungkin bisa dari seratnya ulat sutra, wol, dan masih banyak lagi contoh-contoh serat alam. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya itu kerajinan sabun, karena sabun termasuk salah satu jenis bahan lunak yang dibuat kerajinannya. Di sini sabun bisa kita olah menjadi suatu kerajinan yang cukup indah dan gampang biasanya ya, karena hanya diukir biasanya. Misalkan kita bentuk suatu gambar hewan ataupun tanaman, nanti akan menghasilkan suatu karya seni yang bagus atau menarik. Harganya pun juga sangat minim ya, sangat murah, mudah kita dapat, tinggal kita aja yang buat suatu karyanya. Itu kerajinan dari sabun. Kita lanjut ke kerajinan lilin. Ya, tahu semua ya lilin ya. Untuk lilin sendiri ini merupakan suatu kerajinan yang mudah dan juga sederhana. Kemudian bisa hampirlah semua orang bisa mungkin membuat suatu kerajinan dari bahan lilin ini. Tinggal dicairkan, biasanya kalau untuk teknik cetak lilinnya bisa dicairkan, kemudian bisa kita taruh ke dalam suatu cetakan. Itu bisa misalkan cetakan suatu bentuk hewan atau tumbuhan atau misalkan bentuk suatu ukiran dan lain sebagainya. Jadi kita cairkan atau kita lelehkan ya. Jadi kita buat teknik cetak juga bisa. Ataupun bisa juga kita buat teknik ukir mungkin ya, bisa juga menggunakan suatu alat ukir untuk mengukir lilin menjadi sebuah karya. Baik, kita lanjut ya ke berikutnya, yaitu ada kerajinan bubur kertas. Ya, ini biasanya limbah kertas atau sampah kertas yang tidak kita pakai, ini bisa kita manfaatkan menjadi suatu kerajinan. Dengan cara kita buat bubur, kita leburkan dulu, kemudian bisa juga kita tambahkan beberapa bahan seperti tepung kanji, air, dan lain sebagainya. Sehingga kita bentuk suatu kerajinan sesuai yang kita inginkan. Misalkan ada yang bisa dibuat celengan, tempat pensil, bingkai, dan lain sebagainya. Oke, thank you. Terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sedikit, tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan mungkin ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan. Kurang lebihnya sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.